Sekarang kita akan membahas mengenai kasus khusus yang kemungkinan terjadi di dalam metode simplex. Nah, yang pertama adalah invisibility. Invisibility terjadi ketika kalian menemukan artificial variable di dalam solution mix. Maksudnya gimana? Jadi ketika kalian sudah melakukan simplex methods dan kalian sudah menemukan bahwa hasil solusinya itu udah optimal menurut aturan. Nah, ternyata di dalam tabel yang terakhir kali kalian buat itu ada artificial variable yang tercantum di dalam solution mix kalian. Nih, contohnya untuk soal minimasi biaya ya, ini minimasi problem. Di tabel ini ya, kita lihat CJ-nya ya. Kalau di dalam soal minimasi, biasakan aturannya adalah jangan sampai ada lagi yang negatif kan. Nah, kalau dilihat nih, kan kalau 0 netral, 2 positif, M-nya itu angka besar, ini pasti positif, 2M juga angka besar, positif, 0 juga netral. Berarti kan ini udah optimal sebenarnya. Nah, kita lihat di kolom solution mix. Ternyata kita memiliki artificial variable. Nah, berarti sebenarnya kasus ini merupakan kasus invisibility. Berarti tidak ada solusi yang sesuai dengan semua constraint dari soal. Gitu. Jadi jawabannya adalah no solution. Kemudian contoh yang kedua atau kasus yang kedua yaitu unbounded solution. Nah, ini terjadi ketika kalian mencari living variable. Ya, kan biasa kalian harus cari living variable. Nah, ketika kalian mencari, ternyata pada hasil perhitungan tidak ada yang positif. Kan biasa kalau living variable kita carinya yang positif terkecil. Contoh, ini contoh soal untuk maksimasi profit ya. Ketika kalian melihat tabel yang di sini, ya, lihat CJ-nya. Ya, kalau maksimasi profit berarti kan harus tidak ada yang positif. Nah, berarti kalau dilihat dari sini, 15 itu kan positif. 0 netral, negatif 18 negatif, 0 juga netral. Berarti ini kan belum optimal kan? Nah, biasanya yang dijadikan pivot kolom berarti baris yang paling positif ya. Ini menjadi pivot kolom. Nah, baris yang ini. Kolom yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya kan kita akan cari living variable dengan cara apa? Dengan cara melakukan pembagian kan? Pakai yang rumus itu loh. Yang quantity kita bagikan dengan nilai di pivot kolom. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita cek untuk variabel X2 dan S2 yang ada di dalam solution mix ya. X2 berarti kuantitinya itu adalah 30. Kita bagikan dengan nilai yang di pivot adalah negatif 1. Lalu S2 itu kuantitinya 10. Kita bagikan dengan nilainya yaitu negatif 2. Berarti kan dapat di sini negatif 30 dan di ini adalah negatif 5. Nah, tidak ada satupun nilai yang positif di sini. Nah, berarti di kasus ini terjadi unbounded solution. Nah, selain negatif, unbounded solution juga terjadi ketika nilai rasio kalian itu adalah tak hingga. Jadi mau tak hingga atau ada negatif saja nilainya terjadi unbounded solution. Lalu berikutnya adalah degenerasi atau cycling namanya. Maksudnya apa? Saat kalian mencari living variable,
hasil perhitungan itu ada nilainya yang sama. Ya, contoh nih maksimasi profit. Lihat dari CJ-ZC-nya. Nah, biasa kan yang diinginkan biasalah. Nggak boleh ada yang positif. Kalau maksimasi kan, nih ada yang positif. Berarti ini adalah pivot column. Nah, kita akan mencari living variable-nya nih. Caranya sama tadi, dengan quantity dibagikan dengan nilai di pivot. Ya. Nilai pivot column. Nah, kita punya solution mix-nya ada 3 variabel. Berarti kita akan cari untuk yang X2, lalu S2, kemudian S3. Ini pivot kolomnya, ya. Nilai ini pivot kolom. Kita lihat kuantitinya untuk S2 jadi 10, kita bagi dengan 0,25. Nah, yang S2 berarti kita 20 dibagi dengan 4. Kemudian yang S3 10 kita bagi dengan 2. Ya. Setelah kita menghitung berarti ini dapatnya 40, yang ini 5 dan ini 5. Nah, kan kita selalu mencari nilai positif yang terkecil. Kebetulan ada 2 nih. S2 dan S3. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kalian terserah nih, mau milih S2 silahkan, mau milih S3 juga silahkan. Ya, jadi ini terserah kalian. Nanti ketika kalian masukkan lagi nilai ke persamaan yang harus kalian lakukan di metode simplex, nanti bakalan ada lagi, biasanya akan ada lagi kejadian seperti ini. Nah, makanya kenapa namanya terjadi cycling. Seperti itu. Lalu, untuk kasus yang terakhir, yaitu ada lebih dari satu optimal solution. Gimana menentukannya? Kita lihat tabel final kalian. Jadi menurut kalian itu udah optimal ya. Ada nggak di dalam CJ-ZC kalian variabel yang sama dengan 0, tetapi variabel tersebut tidak ada di dalam solution mix? Nah, contohnya nih ya, untuk maksimasi profit. Kita lihat CJ-ZC. Ini udah nggak ada yang positif ya, berarti sebenarnya kan udah optimal. Berarti kita lihat, angka 0 itu ada di variabel mana aja, ya, netral itu. Dia ada di sini, di X1, X2, dan S2. Nah, kita lihat solution mix-nya itu ada apa aja. Solution mix itu cuma ada 2 loh ternyata, cuma ada X2 dan S2. Sedangkan X1 itu tidak ada di dalam solution mix. Nah, berarti ini tandanya kalian punya lebih dari satu solusi optimal. Nah, gimana cara nyarinya? Ya, kalau ini kan berarti kalian akan bilang solusinya itu X2 kalian buat 6 buah, S2 kalian punya 3, kalian dapat profit nanti 12 kan. Nah, cara mencari nilai X1 ketika dia menjadi solusi yang optimal, berarti kalian ulangi lagi langkah kalian di dalam metode simplex. Ya, dengan memastikan bahwa X1 akan ada di dalam solution mix seperti itu. Nah, jadi kalau kalian lihat dari awal nih ya, untuk invisibility berarti ketika kalian mendapatkan invisibility selesai sampai situ. Stop. Ya. Kita stop. Lalu kalau ada unbounded solution, ya udah berarti kita juga stop sampai situ, nggak bisa dilanjutkan lagi. Tapi kalau terjadi yang namanya degenerasi, kalian masih bisa sampai mencari solution, optimal solution, sorry. Kemudian, apalagi kalau more than one, ya berarti kalian ini sudah sampai optimal solution, seperti itu.